Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi hari ini ada sebuah kabar yang sangat mengembirakan kita semua, yaitu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan tersangka daripada dugaan kasus korupsi di Kementerian Kemendikbud di era 2019 sampai 2022. Yang ini kasusnya terkait dengan pengadaan laptop ya di Kemendikbud untuk kemudian proyek digitalisasi pendidikan. Nah teman-teman, ini kenapa kemudian betul-betul salah satu kasus yang sangat penting, karena kasus ini dalam hitungan KPK sampai merugikan negara. Dia besaran kerugian negara ya dari pengadaan laptop di Kemendikbud ini kerugian negara sampai dihitungnya perkiraan KPK itu sampai 1 triliun 980 miliar. Luar biasa sekali ya teman-teman. Yang mana memang saya bilang dari konten-konten saya sebelumnya, ketika kita melihat barometer daripada memang ketegasan Pak Prabowo, barometer penegakan hukum di eranya Pak Prabowo Subianto ini, kita tinggal menunggu gitu kan. Kemarin udah ada kemudian kasus staf yang backingi judol di Kemenkomdigi gitu kan. Nyusul kemudian ada kasus korupsi yang kemarin juga tersangkanya sudah dapat ya, yaitu di Kemenaker teman-teman, ketika kemudian ada wamen yang kemudian memang menjadi tersangka dalam kasus penerbitan sertifikat pemerasan, penerbitan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, udah jadi tersangka. Kemudian menunggu juga di Kemenak, menunggu siapa tersangkanya, ada ketika dugaan daripada kasus korupsi pembagian kuota haji di era tahun 2024. Nah ini memang barometernya salah satunya kemudian sudah tampak ini kemudian gitu kan, hasilnya tampak. Memang kemudian nggak cuman kemudian kemarin wamen, ini kemudian saat ini di Kemendikbud udah dapat ya. Jadi mantan Kemendikbud yang inisialnya NAM di era 2019-2022 ini sekarang saat ini menjadi tersangka ya teman-teman, daripada proyek pengadaan laptop untuk program digitalisasi pendidikan yang sudah luar biasa sekali merugikan negara sampai besarannya sampai 1 triliun 980 miliar. Artinya ini kasus besar ya teman-teman. Artinya di sini kemudian kita lagi-lagi mengerti ketika Pak Prabowo Subianto kemudian mendistribusikan alat TNI dan juga bahkan kendaraan berat untuk melindungi, untuk kemudian memproteksi daripada institusi kejaksaan. Memang kemudian kita tahu lah gitu kan. Dan kalau kemudian kita lihat memang kemudian banyak peristiwa-peristiwa kayak kemarin demo segala macam yang memang kemudian kerusuhan di mana-mana gitu kan. Kemudian ya mungkin kita mulai memahami lah betul-betul ketika ini memang Pak Prabowo bebannya berat, seakan-akan memang dia berdiri sendiri, dan memang arahnya memang kan kalau kita lihat kayak kemarin peristiwa kemarin kan memang kemudian berusaha mendiskreditkan, ujung-ujung terakhirnya lah presiden kita nggak bisa menangani keamanan negeri ini gitu kan. Kalau kita lihat kan kemarin kan pertama bubarkan DPR, kemudian bubarkan DPR melawan aparat yang kejam, skenarionya diubah-ubah terus gitu kan. Tapi memang kemudian kita lihat bahwasannya memang Pak Prabowo pernah berkata bahwasannya dia nggak akan pernah mundur selangkah pun melawan mafia-mafia di negeri ini gitu kan. Dan ini memang kemudian sudah mulai terbukti ketegasan beliau, sudah terbukti bahwasannya ini tekad beliau ya teman-teman. Jadi memang kayaknya nggak tedeng aling-aling Pak Prabowo, mulai di eranya Pak Prabowo KPK kejaksaan mulai kemudian berjalan di jalannya lagi gitu kan. Dan memang proteksinya kuat ya teman-teman, karena sampai kemudian memang Pak Prabowo mendistribusikan prajurit TNI bahkan peralatan berat kayak panser untuk menjaga Kejaksaan Agung. Dan ini memang kemudian terbukti, artinya memang barometer penegakan hukum ini luar biasa. Artinya memang kita patut apresiasi angka jempol. Memang betul-betul sepertinya Pak Prabowo udah lepas ya dari ikatan-ikatan ataupun
pengaruh-pengaruh pembisi-pembisi yang kita nggak ngerti lah gitu kan, yang memang agak tarik ulur gitu kan, tarik ulur tapi memang nyata. Kalau saya bilang kemarin barometernya kita lihat aja gitu kan, ketika nanti dugaan kasus korupsi di Kemendikbud udah ada tersangkanya, di Kemenak ada tersangkanya, memang Pak Prabowo betul-betul saat ini memang udah lepas ya daripada orang-orang yang berusaha mengintervensi ataupun mempengaruhi beliau. Walaupun saya yakin siapapun mereka, mereka salah kalau kemudian berpikiran bahwasanya mereka kemudian bisa kemudian mempengaruhi, mengintervensi Pak Prabowo Subianto, karena memang beliau ini kan buat orang sembarangan ya teman-teman. Yang jelas ini barometernya progresnya positif, dan memang saat ini kan memang DPR RI juga sudah sepertinya mau nggak mau menuruti ya teman-teman, bahwasanya untuk pengesahan undang-undang perampasan aset. Jadi nggak ada cerita lagi kemudian untuk ngulur-ngulur, kemudian penerbitan pembahasan undang-undang perampasan aset. Karena dulu kan kita pernah dengar ya, ada yang bilang bahwasanya mau tapi kemudian aparatnya dibenahi dulu, sampai kapan gitu kan, sampai kapan gitu kan. Dan sekarang kita semua rakyat nonton kalau kemudian betul siapa yang kemudian yang menolak, memperlambat daripada penerbitan pembahasan undang-undang perampasan aset, itulah mereka siapa. Jadi mereka itu wakil siapa gitu kan. Ini kan kita ketahuan sekarang kalau sampai itu kan, karena memang ini untuk percontohan ini udah ngantri gitu yang korupsi besar ini kan. Yang jelas memang alamatnya selain penegakan hukum, yang paling penting adalah kemudian efek jerah. Memang nggak ada cerita lagi kalau kemudian ada yang berkata, oh ini nanti kasihan anak istrinya ya, tapi mereka juga menyengsarakan masyarakat ya, menyengsarakan bangsa ini. Kalau satu orang, kemudian satu kelompok orang korupsi sampai triliunan gitu kan, gimana gitu kan, rusaklah negeri ini gitu kan. Dan memang salah satunya sekarang penegakan hukum udah jalan, tiranya Pak Prabowo, tinggal kemudian disusul dengan mengabulkan undang-undang perampasan aset gitu kan. Tapi lagi-lagi pastinya juga nggak akan mudah gitu kan, pasti akan yang ada yang mulai menghambat. Dan Pak Prabowo sendiri kan sudah mendorong ya saat ini, sebagai artinya dari eksekutif sudah mendorong, tinggal dari legislatif. Eksekutif adalah pemerintah, presiden dan bawah dan menteri-menterinya, legislatif dari DPR. Nah lagi-lagi kita pantau gitu kan, partai mana, siapakah wakil-wakil rakyat yang kemudian memang kemudian sepertinya ngulur-ngulur. Kalau kita lihat memang banyak, sebagian besar partai udah mendukung ya, seperti kalau Partai Demokrat itu kan memang kemarin jajaran elit Partai Demokrat sudah menyatakan dukungannya untuk segera melangsungkan pembahasan undang-undang perampasan aset. Dan beberapa anggota-anggota kayak di DPRD kayak di Jawa Barat sudah menyatakan dukungan mereka gitu kan untuk kemudian menerbitkan undang-undang perampasan aset, pembahasan undang-undang perampasan aset. Ini memang jangan sampai kemudian kalaupun ada demo-demo belakangan ini lari dari esensinya, karena penyakitnya itu gitu kan. Bayangin kalau sampai ada satu ataupun sekelompok orang yang korupsinya sebayangin sampai triliunan gitu kan, gimana mereka itu merusak negeri ini gitu kan, yang harusnya memang dinikmati bersama, cuma dinikmati oleh kelompok-kelompok orang tertentu. Yang jelas kita berharap kemudian ini trennya positif, jangan sampai kemudian yang demo mahasiswa, buruh, mahasiswa jangan sampai kemudian hilang esensinya gitu kan. Apalagi disusupi provokator, bakar-bakar, esensinya apa gitu, merusak fasilitas negara, kan nggak ada untungnya gitu kan. Ngerusakin fasilitas umum, apa esensinya, keuntungannya apa gitu kan. Tapi yang jelas kemudian ya senang aja mungkin orang gitu kan, merasa kesal dan senang gitu kan. Tapi apa esensinya? Itu yang paling utama, esensinya untuk mengobati penyakit negeri ini adalah kemudian undang-undang perampasan aset para koruptor. Dan lagi-lagi, sekali lagi, kalau ada yang paling dirugikan, ada yang paling takut, ada yang paling cemas, ada yang paling ngeri kalau kemudian ada undang-undang perampasan aset para koruptor, ya koruptor itu sendiri gitu kan. Dan kalau kemudian wakil rakyat juga sampai kemudian menghambat, ya wakil siapa mereka itu kan, itu pertanyaan liar kita semua. Artinya di sini dari hari ini saya meyakini bahasanya memang tekadnya Pak Prabowo Subianto nggak akan mundur selangkah pun. Dia berkata, demi Allah saya nggak akan mundur selangkah pun lawan mafia-mafia itu gitu kan. Siapapun itu yang diarahkan Pak Prabowo juga ngomong nggak mungkin sembarangan gitu kan.
dia seorang presiden yang punya instrumen segalanya ya, kemudian untuk kemudian mengetahui hal-hal yang terjadi di Republik ini. Nah itu aja teman-teman obrolan kita hari ini. Kalau teman-teman punya analisa tentang kaitan kasus-kasus yang sekarang ini mulai diungkap, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar saja. Semoga bermanfaat obrolannya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.